Halo adik-adik, kali ini kita akan mempelajari tentang prinsip-prinsip penyusunan karya seni lukis. Ayo adik-adik, kita cari tahu apa saja sih prinsip seni lukis itu. Let's go! Yeay, kita sudah sampai. Prinsip seni lukis yang pertama adalah komposisi. Nah, di mana komposisi adalah penyusunan atau pengorganisasian dari unsur-unsur seni rupa. Komposisi merupakan suatu cara pengorganisasian untuk menyusun bagian keseluruhan di dalam mendapatkan suatu wujud. Nah, komposisi dapat dicapai melalui pengaturan atau penyusunan unsur-unsur seni rupa, baik berupa garis, warna, bidang, ruang, dan tekstur secara bertumpukan dan kedinamisan dalam suatu karya. Nah, untuk contoh penerapan prinsip komposisi dapat dilihat pada pohon yang paling dekat dengan saya. Nah, di sini pohon tersebut terletak di sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Nah, pertanyaannya, kenapa pohon tersebut tidak terletak di tengah-tengah? Hal ini karena menggunakan prinsip komposisi, di mana pohon tersebut sengaja diletakkan di sebelah kiri dan juga kanan agar ilustrasi seekor rusa tersebut dapat terlihat. Nah, untuk pohon-pohon yang ada di belakang juga sengaja disamarkan, agar tidak tumpang tindih, baik dari segi warna maupun bentuk. Ayo adik-adik kita cari lagi prinsip yang lainnya. Nah, prinsip seni lukis selanjutnya adalah kesatuan, di mana kesatuan berarti estetis itu tersusun secara baik ataupun sempurna bentuknya, dan memiliki suatu kesatuan bentuk antara bagian-bagian sampai keseluruhan. Pendapat lain menyebutkan bahwa kesatuan atau unity adalah penyusunan atau pengorganisasian dari elemen-elemen seni dengan sedemikian rupa sehingga menjadi kesatuan organik dan harmonis antara bagian-bagian dengan keseluruhan. Jadi, kesatuan merupakan penyusunan dari elemen-elemen seni rupa, sehingga tiap-tiap bagian yang tersusun tidak terlepas dengan bagian lainnya. Di samping itu, untuk memperoleh kesatuan bentuk dan keharmonisan di antara semua elemen. Nah, contoh penerapan prinsip kesatuan dalam seni lukis dapat dilihat pada pemandangan yang ada di belakang saya, di mana terdapat banyak sekali pohon, kemudian ada pegunungan, ada langit, ada awan, dan juga ada rumput. Masing-masing elemen tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling membangun, sehingga membentuk pemandangan yang sangat indah. Nah, sekarang ayo kita cari prinsip yang lainnya. Selanjutnya, prinsip seni lukis yang ketiga adalah kontras, di mana kontras menghasilkan vitalitas. Hal ini muncul dimungkinkan karena adanya warna komplementer, gelap dan terang, garis lengkung dan garis lurus, objek yang dekat maupun jauh, bentuk-bentuk vertikal dan horizontal, tekstur kasar dan halus, arena rata dan berdekorasi, maupun kosong dan padat. Kalau tidak kontras, akan timbul kegersangan.
Sebaliknya, jika hanya terdapat kontras saja, maka akan terjadi kontradiksi. Untuk menghindari terjadinya hal itu, diperlukan transisi atau peralihan guna mendamaikan kontras tersebut. Jadi, dengan kontras akan dapat menghasilkan perubahan dan perbedaan dari garis, warna, dan bidang, serta yang lainnya, sehingga karya tidak terkesan monoton. Nah, untuk contoh penerapan kontras, dapat dilihat pada pohon-pohon yang ada di dekat saya, di mana pohon tersebut cenderung berwarna lebih gelap dan rumput-rumputnya pun lebih gelap daripada rumput dan pohon yang ada di seberang sungai dekat perbukitan tersebut. Hal ini dikarenakan untuk memberikan kesan dimensi, yaitu jauh dan dekat, dan untuk membuat gambaran atau lukisan tidak monoton. Nah, prinsip seni lukis yang selanjutnya adalah irama, di mana irama adalah perubahan-perubahan bunyi, warna, gerak, dan bentuk tertentu secara teratur yang terjadi. Dalam seni rupa, irama adalah aturan atau pengulangan yang teratur dari suatu bentuk atau unsur-unsur. Bentuk-bentuk pokok irama adalah berulang-ulang, berganti-ganti, berselang-seling, dan mengalir. Irama akan memberikan pengulangan secara terus-menerus daripada elemen-elemen seni rupa. Pencipta dalam pemanfaatan irama dalam karya seni lukis melalui adanya perbedaan ukuran, bentuk, dan perbedaan tebal tipisnya garis. Nah, untuk contoh penerapan irama dapat dilihat pada pohon-pohon yang ada di belakang saya. Nah, di mana bentuk-bentuk pohon cenderung sama dan berulang-ulang. Tapi perbedaannya ada pohon yang besar dan ada yang kecil. Ada yang warna daunnya lebih terang dan ada yang warna daunnya lebih gelap. Ada yang rantingnya ke kiri dan juga ada yang rantingnya ke kanan. Namun, masih terdapat persamaan-persamaan. Wah, hari sudah semakin gelap dan akhirnya kita sampai pada materi terakhir. Nah, prinsip seni lukis yang kelima adalah balance atau keseimbangan, di mana keseimbangan adalah seimbang atau tidak berat sebelah. Keseimbangan adalah suatu perasaan akan adanya kesejajaran, kesestabilan, ketenangan dari kekuatan suatu susunan. Keseimbangan dapat bersifat simetris maupun asimetris. Dalam hal seni rupa, berat yang dimaksud lebih cenderung pada berat visual daripada berat dalam artian fisik. Unsur-unsur visual yang berpengaruh pada berat visual seperti ukuran, warna, serta penempatannya. Nah, contoh penerapan balance dapat dilihat pada pohon yang berada di dekat saya, di mana pohon yang berada tepat di dekat saya ini cenderung lebih besar daripada pohon yang agak lebih di belakang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesan keseimbangan, di mana jika tidak ada pohon yang ada di belakang, maka cenderung kosong atau berat sebelah. Tetapi setelah ditambahkan, menjadi lebih seimbang. Nah, ukurannya pun disesuaikan, di mana pohon yang lebih dekat dengan saya ini dibuat lebih besar, dan pohon yang ada di belakang dibuat lebih kecil. Sedangkan pohon-pohon yang di belakangnya lagi dibuat abu-abu atau samar, untuk memberikan keseimbangan juga, agar tidak saling tumpang tindih. Terima kasih sudah mendengarkan dari awal sampai akhir pembelajaran. Semoga apa yang dipelajari hari ini bermanfaat, dan sampai jumpa.